Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fiza Ofira dengan NIM 2023-143634 dari kelas 2Q mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pendidikan agama yang bertemakan bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nah, kita akan menjelaskan dulu bagaimana agama menjamin kebahagiaan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bagaimana agama menjamin kebahagiaan itu terkadang bahagia ini diukur oleh orang-orang yang sukses akan duniawi. Rasa bahagia yang berhubungan dengan suasana hati, yaitu suasana hati yang sehat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran, sehingga agama inilah yang menjadi pangkalnya suatu kebahagiaan tersebut. Lalu, agama ini kan adalah anugerah besar bagi Tuhan yang diberikan kepada manusia, dan agama selalu ada bersama manusia karena suatu kebutuhan mendasar bagi umat manusia. Selalu menganggap bahwa dunia ini adalah tempat meraihnya kebahagiaan, sehingga butuhnya hakikat dan juga spiritual untuk mengenali dirinya sendiri. Agama ini sebuah fondasi, sedangkan jabatan yang kita punya itu hanyalah penjaga. Maka dari itu, untuk mencapai kebahagiaan harus adanya kondisi hati yang bersih, yang sehat. Jadi apabila kita mempunyai rasa kegelisahan, iri dengki, ataupun yang lainnya, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menghilangkan rasa tersebut. Yang pertama itu adanya rasa mendorong diri senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak lupa akan adanya Tuhan. Dan yang terakhir, kita sebagai umat manusia dan terutama umat muslim itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ini merupakan makhluk yang telah Ia ciptakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, kita harus menghargai dan mendekatkan diri kita untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut. Selanjutnya, kunci beragama ini ada pada fitrah manusia. Setiap manusia tentunya adanya fitrah yang telah dibawa lahir, yang membawa iman yang melekat dalam diri kita dan jiwa manusia. Dalam teologi Islam, seperti yang telah dijelaskan bahwa manusia terlahir dalam keadaan kesucian yang harus tetap terjaga dalam hatinya. Agama mungkin mempengaruhi kebahagiaan karena mendorong keyakinan supranatural yang dapat membantu orang untuk mengatasi stres ataupun beban pikiran lainnya. Agama ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan manusia karena manusia memiliki segala unsur dari makhluk hidup yang lainnya yang ditambah dengan akal pikiran dan perasaan. Karena hal tersebut merupakan fitrahnya manusia, letak kebahagiaan itu terdapat dalam hatinya, yaitu memiliki keimanan dan keyakinan yang selalu merasa cukup dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberikan kita surga dunia yang berupa kebahagiaan. Jadi, dengan adanya kebahagiaan ini, maka kita akan mendapatkan atau meraihnya kesenangan di dunia ini, walaupun hanya sementara, yang dimana kita sadar bahwa kehidupan yang selanjutnya itu berada di akhirat kelak. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan? Yaitu dengan cara kita mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, mengingat Allah, dan melakukan amal-amal soleh lainnya. Tentunya dengan kegiatan dunia seperti bersifat qanaah, mencari rezeki yang halal, bersabar, bersedekah, dan juga ikhlas akan membawa kebaikan bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Agama juga berpengaruh dalam pembentukan moral dan karakter kita yang sehat. Jadi, ibaratnya mempertemukan masyarakat dengan keadaan yang baik yang membuat kita akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik juga dengan masyarakat lingkungan sekitar kita. Dengan agama ini akan membantu memperkuat kesatuan dan stabilitas sosial. Dan adapun beberapa tips untuk memperoleh kebahagiaan di dunia ini, yaitu yang pertama, dengan mensyukuri hal-hal yang kita dapatkan, baik itu secara sederhana maupun rezeki yang telah kita dapatkan. Kedua, itu tersenyum atau memperbanyak tawa. Dengan kita memperbanyak senyum, itu sebagai salah satu amal ibadah kita juga terhadap dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, rutin berolahraga supaya jiwa dan raga kita itu mempunyai sikap yang baik, kemudian mempunyai sikap yang baik dan ramah, kemudian rasa persaudaraan yang kuat. Ini yang sangat penting dikarenakan kita hidup ini bersosial. Jadi, dengan adanya lingkungan sosial yang baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian berikan pujian kepada orang lain, lalu mengalokasikan waktu dan juga rezeki kita untuk orang lain.
Sebagaimana rezeki orang lain itu terkadang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kita sedekahkan kepada mereka lain. Nah, tentunya kebahagiaan juga ini mempunyai tujuan hidup, yaitu untuk mengarahkan pada pencapaian kebahagiaan, baik dunia maupun di akhirat. Bahagia di dunia ditandai dengan kecukupan materi yang bersifatnya sementara, tetapi bahagia di akhirat bersifat abadi dan hakiki. Sehingga Islam ini mengajarkan kita untuk bersuci, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, mengingat Allah, melakukan hal-hal yang baik yang telah diperintahkannya dan menjauhi larangannya, semata-mata agar kita mampu meraih kebahagiaan itu baik di dunia maupun di akhirat. Namun, para ulama terkadang menilai bahwa kunci kebahagiaan adalah hati yang bersih atau disebut juga dengan qalbun salim. Ketika hati kita bersih atau suci, maka jiwa yang kita miliki akan terbebas dari segala sesuatu hal yang menyedihkan dan membuat kita yang merasakan menderita. Jadi, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa kebahagiaan itu merupakan kesucian hati, kebersihan hati yang dapat kita terapkan ataupun yang dapat kita tampilkan kepada orang-orang sekitar, yaitu dengan cara menunjukkan hal-hal yang baik. Selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai antara bahagia dan juga tenang. Bahagia itu maknawi, juga bersifat lahiriah, yang bersifat rohaniah. Rasa senang bukanlah rasa bahagia, sekalipun ia berharta bukanlah menjamin bahagia. Karena itu bersifat lahiriah, yang bukanlah hakikat bahagia. Nah, tenang itulah tanda bahagia. Ia akan tenang apabila tanda-tanda bahagia itu datang, maka kebahagiaan hidup mulai penuh dengan kesempurnaan. Selanjutnya itu mazmumah. Mazmumah ini disebut juga dengan akhlak buruk. Tunjangan tidak ada bahagia karena terus mengekalnya. Contohnya hasad, dengki, gila dunia, sombong, bongkak ataupun congkak yang merusak segalanya. Carilah tenang, dapatkan bahagia, cintakan Allah setiap masa, baik di rumah, di sekolah, dan apapun setiap masa. Bila zikirlah menghayati, barulah bahagia diperoleh. Jadi bahagia itu bukan dari segalanya, maka tenanglah yang dari segalanya. Karena apabila kita tenang, maka akan datang kebahagiaan tersebut. Lalu bagaimana agama mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang? Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah satu kesatuan, namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan suatu hakikat ataupun suatu ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikatnya, yaitu kemanusiaan. Sedangkan agama memiliki peran yang memiliki dominan dalam pembentukan kepribadian seseorang, karena agama menjadi sumber pijakan utama dalam dimensi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membentuk kepribadian manusia yang baik melalui penanaman nilai spiritual, nilai akidah, praktek ibadah, sehingga melahirkan pribadi yang lebih baik dan juga taat kepada Tuhannya. Selesai sudah pembahasan materi kita pada kali ini. Dengan kesimpulan, tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia maupun di akhirat. Untuk menggapai kebahagiaan mustahil tanpa adanya landasan agama. Maka agama telah mengajarkan bahwa ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dan agama yang akan membawa kita melalui suatu kebahagiaan. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri hati ataupun hati nurani mereka yang dibekali agama Islam untuk ingat selalu tentang Tuhan yang memberikan kebahagiaan, jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi kesesatan yang tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Oleh karena itu, hindarilah keburukan supaya fondasi kehidupan kita tetap teguh dan memiliki keimanan yang kuat yang menghasilkan ihsan yang baik. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana agama dapat menjamin suatu kebahagiaan. Tadi juga sudah kita simpulkan bahwasannya agama itu dapat mempengaruhi kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.